Kerang hijau jadi salah satu hasil laut yang populer. Rasanya yang lezat ditambah harganya yang tidak terlalu mahal membuat kerang hijau digemari. Namun good people, saat ini konsumen harus hati-hati dalam mengkonsumsi kerang hijau. Memang belum banyak yang mengetahui jika kerang hijau dari Teluk Jakarta memiliki kandungan merkuri dan juga timbal. Dan para peneliti pun menyarankan masyarakat untuk membuang bagian perut kerang hingga bersih jika memang harus terpaksa mengkonsumsi kerang hijau ini. Hijau atau Pernaviridis merupakan hewan lunak bercangkang dua termasuk dalam kelas Bivalvia dan familia Mytilidae. Seperti namanya, kerang hijau dapat kita kenali dari cangkangnya yang berwarna hijau. Warna tersebut tampak bercampur dengan gradasi warna gelap seperti coklat tua, kehitaman. Spesies ini dapat berkembang biak sepanjang 6,5 hingga 8,5 cm dengan diameter sekitar 1,5 cm. Kerang hijau merupakan jenis kerang yang banyak dibudidayakan di daerah tropis seperti India, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Budidaya kerang hijau sangat prospektif untuk dikembangkan di perairan-perairan pesisir karena dapat dilakukan sepanjang tahun. Kerang hijau juga diketahui memiliki toleransi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan sehingga dapat menguntungkan secara ekonomis untuk suatu sistem budidaya. Kerang hijau merupakan salah satu organisme laut yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi karena daging kerang hijau ini kaya akan kandungan protein dengan kadar sebesar 11,84%, kadar air 78,86%, abu 3,6%, kadar lemak yang rendah yaitu sebesar 0,70% dan juga karbohidrat sebesar 4,70%. Spesies kerang hijau bisa dijumpai pada perairan estuari, teluk, dan daerah bakau dengan pasir lumpuran. Mereka menempel dan bergerombol pada substrat keras seperti batu karang, kayu, hingga bambu. Kerang hijau merupakan salah satu biota laut yang mampu bertahan hidup pada tekanan ekologis tinggi, bahkan dapat berkembang biak di area tersebut tanpa mengalami gangguan. Habitat kerang hijau biasanya kaya akan plankton dan bahan organik tersuspensi yang menjadi makan bagi kerang hijau tersebut sehingga dikenal memiliki sifat penyaring atau filter feeder. Seekor kerang hijau dewasa diperkirakan bisa menjernihkan air hingga 350 liter dalam sehari. Namun karena alasan tersebut juga kita dihimbau untuk nggak terlalu sering mengonsumsi kerang hijau, terutama yang berasal dari area tercemar seperti pesisir utara Jakarta. Kandungan berbahaya seperti logam berat yang ada di air akan mengendap pada daging kerang saat melewatinya. Hingga sekarang sudah banyak penelitian menunjukkan tingginya kadar polutan yang terserap kerang hijau di perairan Jakarta. Saat ini sudah banyak proyek yang menggerakkan kerang hijau sebagai si pembersih laut, misalnya seperti di Ancol, Jakarta. Akibatnya, kualitas air meningkat dan perkembangbiakan biota lain pun ikut membaik. Setelah implementasi program dengan menebar cangkang kerang hijau di Teluk Jakarta, beberapa spesies mulai banyak ditemukan di area penebaran, seperti ikan buntal, ikan ketang-ketang, dan bulu babi. Emang sifatnya menyerap polutan? Iya, kerang hijau bersifat filter feeder. Cara makannya sebagai filter feeder, kan ada beberapa cara kerang itu hidup. Itu bisa filter feeder atau deposit feeder. Biasanya kalau deposit feeder itu adalah yang hidup di dasar laut, di sedimen. Itu apapun dia makan. Itu deposit feeder. Tapi kalau air kerang hijau karena dia hidupnya ada di epifentik, dia di kolom air, dia filter feeder, nyaring air laut.